Satu, kami meminta rencana penaikan PPN menjadi 12% dibatalkan. Menaikkan pajak pertambahan nilai hingga ke 12% bagi kami menambah beban masyarakat. Masyarakat harus membayar lebih mahal, membuat hidup menjadi lebih susah lagi. PPN adalah instrumen yang sangat tidak adil. PPN dikenakan kepada semua warga, baik yang kaya maupun yang miskin. Membebani rakyat tampaknya jalan pintas yang paling gampang. Padahal ada masyarakat kaya yang menguasai 60% kekayaan nasional. Harta 50 orang kaya Indonesia saat ini setara dengan aset 50 juta warga Indonesia. Ada perusahaan raksasa yang umumnya tumbuh akibat kebijakan ekstraktif, mengeruk sumber daya alam dengan dampak kerusakan ekologi dan kepunahan keragaman hayati, serta terusirnya masyarakat adat dari ruang hidupnya beserta kepunahan yang banyak dari kebudayaan mereka. Kaum kaya menikmati kekayaan sumber daya alam yang seharusnya ditarik pajak yang sangat. 2. Kami mendesak reformasi hukum, perbaikan tatanan dan perilaku hukum yang rusak. Hukum telah digunakan untuk melegitimasi dan memperkukuh kepentingan kekuasaan. Undang-undang Cipta Kerja mengakibatkan nasib buruh di tempat kerja tidak pasti. Kebijakan turunannya merusak lingkungan hidup, menggusur masyarakat adat dan warga miskin. Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berakibat hilangnya kepercayaan publik, apalagi digunakan untuk mengkriminalkan lawan politik dan yang berbeda pendapat. Aparat negara dan lembaga kepolisian diketahui publik telah dijadikan instrumen kekuasaan. Aparat keamanan terlibat dalam proses pemenangan kekuatan-kekuatan politik yang didukung kekuasaan. Tindakan brutal aparat kepolisian terjadi di banyak kasus di berbagai daerah, sehingga masyarakat kehilangan rasa tentram, kebebasan dari rasa takut. Aparat pemerintah dan keamanan juga dimanfaatkan korporasi bisnis, termasuk yang berada di sektor pertambangan dan kehutanan, berhadapan dengan rakyat yang kehilangan ruang hidup dan keadilan ekologis. Kami mendesak untuk segera dilakukan reformasi lembaga penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan agung, mahkamah keamanan terlibat dalam proses pemenangan kekuatan-kekuatan politik yang didukung kekuasaan. Tindakan brutal aparat kepolisian terjadi di banyak kasus di berbagai daerah, sehingga masyarakat kehilangan rasa tentram, kebebasan dari rasa takut. Aparat pemerintah dan keamanan juga dimanfaatkan korporasi bisnis, termasuk yang berada di sektor pertambangan dan kehutanan, berhadapan dengan rakyat yang kehilangan ruang hidup dan keadilan ekologis. Kami mendesak untuk segera dilakukan reformasi lembaga penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan agung, mahkamah agung, dan komisi pemberantasan korupsi. Prosesnya harus dimulai, di antaranya: pertama, audit kinerja dan distribusi jabatan. 2. Merombak sistem dan kurikulum pendidikan di masing-masing lembaga. Ketiga, membebas tugaskan pelaku pelanggaran etika jabatan hingga 2 tingkat jabatan di atasnya dan tidak mendapatkan promosi. Keempat, mengembalikan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002. Khusus di kepolisian, kami memandang perlu seleksi terbuka dalam mengisi jabatan di markas besar kepolisian dari jabatan. 3. Kami menuntut agar negara tidak merampas hak demokrasi rakyat, tetapi merawat pemilihan langsung, mereformasi hubungan kekuasaan negara dan lembaga-lembaga politik, dan menjamin ruang kebebasan sipil. Negara diperlukan untuk menjamin kebebasan dan menjaga ruang untuk mencapai keadilan. Negara bukan justru untuk menjadi ancaman bagi kebebasan dan rasa keadilan. Itu sebab pada 26 tahun lalu
Indonesia direformasi dengan banyak pengorbanan termasuk nyawa. Kaum muda, mahasiswa, intelektual organik dan masyarakat luas menginginkan suatu Indonesia yang baru, yang pelaku-pelaku politiknya adalah loyalis demokrasi dan para reformis. Maka kami mengecam keras aktor-aktor politik yang ternyata hanya seolah-olah loyal atau kuasi loyalis atau pseudo loyalis kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Muka buruk mereka terlihat ketika kekuasaan telah dipegangnya. Kami menegaskan agar jangan sekali-sekali berupaya mengurangi satu tetes pun volume dan kualitas demokrasi kita. Apa yang harus dilakukan adalah memperbaiki perilaku politik kepartaian, menghapus kong kali kong, dan berhenti menularkan perilaku buruk kepada masyarakat seperti politisasi bantuan sosial dan politik uang. Demokrasi sama. Ketika demokrasi dicederai, kita tidak heran bahwa yang hadir di panggung kekuasaan bukanlah yang terbaik. Kami mengingatkan bahwa pemerintahan saat ini terbentuk dari suatu peristiwa yang mencederai etika politik dan tatanan hidup bernegara. Ingatan itu akan terus hidup selama pemerintahan berdiri. Ia akan terus mendampingi di sisi kekuasaan yang sedang berjalan. Penguasa boleh berdalih bahwa kehadirannya berasal dari pemilihan umum yang disahkan lembaga penyelenggara pemilu. Namun, ingatan publik tidak mudah lupa. Pelanggaran etika dan hukum, penodaan terhadap konstitusi yang terjadi adalah cacat bawaan pemerintahan sekarang. Koreksi hanya bisa dilakukan apabila tata hukum dan penyelenggaraan tata negara dan kepresidenan dapat dipulihkan melalui berbagai peraturan perundangan, kebijakan, dan perilaku politik. Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menolak rencana-rencana pemerintah yang akan menambah beban hidup kita, baik jasmani maupun rohani. Secara jasmani adalah perekonomian dan kesejahteraan, sedangkan secara rohani adalah keadilan, kesetaraan, dan demokrasi. Kita tidak akan pernah berhenti berjuang untuk itu. Jakarta, 31 Desember 2024. Komunitas Maklumat Juanda yang disampaikan di Jakarta 31